Semangat Kang Ali. Semangat Kang Ali. Aku juga lagi sakit semangat nih. Sakit kenapa Bu Bella? Vertigo sama batuk gatal tenggorokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam ini kita masih bisa berkumpul ya melalui Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita semua yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, mungkin malam ini lebih ke ini ya, mengingatkan kembali karena sebelumnya sudah pernah ya untuk terkait penjelasan terkait proyek Baki Malang ini. Dan nanti mungkin di akhir ada ini ya sedikit informasi terkait grand launching yang nanti akan insya Allah akan dilaksanakan hari Ahad tanggal 29 Desember 2024. Untuk lokasinya nanti mungkin akan diinfokan sama Kang Denny ya kalau misalkan beliau ada. Oke, mungkin kita lanjut aja ya untuk produk knowledge-nya. Oke, baik Bapak Ibu, jadi sebentar. Bentar ya. Oke, baik Bapak Ibu, apa itu Baki Memorial Park Malang? Baki Memorial Park Malang adalah sebuah kawasan pemakaman Islami pertama dan terbesar yang berlokasi di Malang, Jawa Timur. Tempat ini dirancang khusus untuk umat Muslim dengan konsep yang memadukan nilai-nilai Islami dan berbagai fasilitas modern. Baki juga menawarkan lingkungan yang asri dan tenang, memberikan kenyamanan bagi keluarga yang berziarah. Seperti itu ya Bapak Ibu, dan ini adalah salah satu contoh ya konsep untuk kedepannya bahwa Baki ini akan seperti ini ya, terlihat modern namun sangat asri ya dan juga mungkin lebih nyaman gitu ya. Berbeda dengan pemakaman umum yang seperti pada umumnya ya, yang mungkin terlihat lebih tidak terawat dan kumuh juga, mungkin juga terlihat kurang estetik lah kalau mungkin bahasa sekarang ya. Mengapa harus Baki Memorial Park? Di Baki Memorial Park Islamic Memorial Park Malang, kami memahami pentingnya ketenangan dan kedamaian. Oleh karena itu, kami menciptakan lingkungan yang hijau dan asri, dikelilingi oleh taman-taman yang indah dan menenangkan hati di saat mengenang keluarga yang terkasih. Nah, di kawasan ini Memorial Park eksklusif, khusus Muslim dan sesuai syariat Islam. Untuk lokasinya juga strategis, tidak jauh ya dari tol gitu. Akses tolnya cukup mudah dan juga fasilitas pelayanannya 24 jam. Perawatan makam dan juga kawasan yang dilakukan secara rutin ya oleh profesional, lingkungannya asri dan indah dan juga kawasan tertata rapi. Ya, jadi Pak Kimi Marapak ini khusus Muslim dan sesuai syariat Islam ya Bapak Ibu. Jadi memang tidak di dicampurkan sama non Muslim gitu ya, karena memang dalam syariat dalam Islam sendiri khususnya dalam mazhab Syafi'i itu ya sepakat kalau misalkan umat Muslim itu tidak boleh dicampur sama yang non Muslim. Nah, untuk lokasinya juga seperti yang Alif tadi katakan cukup mudah ya untuk diakses dari tol gitu. Fasilitasnya lengkap, pelayanan 24 jam, jalur walkway atau ini ya pejalan kaki untuk para peziarah. Jadi nggak ada istilah melangkahi kuburan atau pemakaman orang lain seperti itu. Perawatan makam dan kawasan yang dirawat secara profesional oleh tim manajemen Baki Melpark itu sendiri. Nah, apa saja sih fasilitas Baki? Ya, untuk fasilitasnya sendiri nanti akan dibangun ya
musola yang ber-AC, office center itu untuk ini ya, untuk administrasi dan juga mungkin kebutuhan kalau misalkan mengurus ya lebih ke administrasi sih kalau misalkan office centernya itu. Dan mungkin kantor marketingnya juga di situ. Ada toilet umumnya juga, area taman, area gudang untuk penyimpanan berkakas ya. Itu. Kawasan eksklusif, pintu gerbang kawasan, one gate system, keamanan security-nya 24 jam, dikelilingi sama pagar juga ya untuk di kawasannya. Ada jalannya juga sudah paving block, row jalannya sendiri itu 7 meter ya, jadi muat untuk 2 mobil untuk lalu lalang kendaraan, dan untuk walkway-nya sendiri 1,2 sampai 2 meter untuk pejalan kaki ya. Fasilitas pemakaman dan maintenance-nya sendiri yaitu jasa penjemputan ke rumah duka, pemakaman dan upacara pemakaman, perawatan makam rutin. Gitu. Nah, ini juga gambaran untuk kedepannya seperti ini ya, untuk akses jalannya, untuk office center, area taman, gerbang masuknya, musola, taman, dan juga area kebunnya. Nah, untuk lokasinya sendiri ini lebih rinciannya ya, lebih detail gitu. Untuk lokasi proyeknya sendiri ada di Pandan Mulyo, Tajinan, Malang, Jawa Timur. Nah, untuk keluar akses tolnya ya, kalau misalkan dari exit tol Sawo Jajar itu kurang lebih 36 menit, sekitar 19 km, dan untuk dari tol Singosari sendiri sekitar 53 menit atau 25 km, dari exit tol Lawang sekitar 1 jam atau 33 km, yang paling dekat itu tol Bulu Lawang, yaitu masih rencana untuk tolnya, dan itu sekitar 10 menitan aja. Untuk dari Kota Malangnya sendiri ke proyek itu sekitar 37 menit, Bapak Ibu. Nah, untuk tipenya sendiri ya, ada 3 tipe gitu. Dan pertama ada tipe single, tipe double, dan juga tipe family. Untuk tipe single sendiri, untuk luasannya itu ukurannya itu 4,5 ya, 4,5 meter persegi, dengan luas, ini luasnya ya. Untuk luasnya sendiri 3 meter, luasnya itu lebarnya itu 1,5 dan panjangnya itu 3 meter. Kapasitasnya 1 untuk walkway atau jalur ini ya, jalan untuk pejalan kakinya itu dari satu makam ke makam yang lain itu 0,9, batas antar unit berupa nomor kapling. Dan untuk tipe double-nya sendiri itu 14 meter persegi dengan panjang 4 meter dan lebarnya 3,5. Yang untuk walkway-nya sendiri ya, walkway untuk pejalan itu 1,2 kalau misalkan yang di tipe double. Yang di tipe family untuk walkway-nya sama 1,2, cuman untuk ukurannya sendiri ya 30 meter persegi dengan panjang 7,5 dan lebarnya 4 meter. Ini ya untuk spesifikasi kapiknya. Jadi nanti akan ada gundukan ya. Jadi nggak di tembok ya, itu nggak di keramik tapi gundukan tanah. Dengan panjang 2 kali 1 meter dan tingginya itu 20 cm. Seluruh posisi kapling menghadap kiblat udah pasti ya tentunya, dan ditanami juga dengan rumput Jepang. Terdapat walkway di setiap unit, terdapat tanda nomor. Terus misalkan kalau misalkan ada yang nanya gitu ya dari calon konsumen, boleh nggak kalau misalkan di pemakamannya itu, di kuburannya itu ditanami gitu dengan bunga mungkin mereka ada pengen bunga ini bunga itu. Untuk dari kami sih tidak disarankan ya Bapak Ibu, karena mungkin akan mengganggu gitu dari estetikanya sendiri. Jadi untuk ininya untuk tanaman itu nggak diperbolehkan ya. Seperti itu. Kalau misalkan mau nanam sendiri itu nggak boleh gitu ya, karena memang ada ketentuan dari kami biar nggak mengganggu estetikanya aja. Untuk ketentuan kaplingnya, kapling hanya dapat difungsikan maksimal sebanyak 2 kali penguburan atau 2 kali bongkar. Ini itu maksudnya jadi dalam satu unit gitu ya, mau single, mau double ataupun mau family. Jadi
bisa digunakan sebanyak 2 kali ya Bapak Ibu. Maksudnya itu bukan di kuburannya ditumpuk gitu ya. Bukan, kan kalau ditumpuk itu nggak boleh ya Bapak Ibu. Misalkan dalam satu liang lahat gitu ada jenazah 2 gitu ya, itu kan tidak boleh ya. Maksudnya di 2 kali penguburan itu yaitu misalkan jenazah yang pertama gitu dikuburkan, terus dalam waktu sekitar 8 sampai 12 tahun, nah itu bisa dipergunakan kembali ya Bapak Ibu. Jadi ada jaraknya gitu. Jadi ada masanya, dan mungkin kalau di waktu 8 sampai 12 tahun itu si jenazahnya udah habis gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk kedua kalinya seperti itu. Jadi bukan 2 kali penguburan, itu bukan misalkan dalam waktu setahun bisa ditumpuk gitu ya. Jenazah yang pertama sampai yang kedua misalkan ditumpuk, itu tidak boleh ya Bapak Ibu, tapi ada waktunya yaitu 8 sampai 12 tahun gitu baru bisa digunakan lagi seperti itu. Oh, bukan Sabtu. Sabtu habis sunat. Lahan mulai pematangan siap guna, landscape dan perawatan saat masuk pembayaran unit. Jadi lahannya itu bisa siap digunakan kalau misalkan sudah masuk pembayaran ya. Meskipun pembayarannya belum lunas, tapi masih sudah bisa digunakan ya Bapak Ibu, seperti itu. Meskipun pembayarannya belum lunas gitu. Nah, terus mungkin bertanya siapa yang akan melunasi. Jadi untuk pelunasannya nanti bisa diteruskan ke ahli waris seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk perawatannya sendiri free selama 5 tahun ya. Untuk tahun pertama itu gratis. Perapihan dan perawatan dilakukan rutin oleh manajemen secara profesional tentunya ya Bapak Ibu. Nah, untuk legalitas dan sertifikatnya sendiri ya, untuk legalitasnya jadi bukan AJB gitu ya. Jadi yang diterima oleh si konsumen ini setelah pelunasan nanti mungkin dilakukan biasa kalau PPJB itu seperti biasa ya PPJB, tapi setelah PPJB itu bukan AJB melainkan sertifikat pemanfaatan tanah makam namanya. Nanti akan dikeluarkan setelah pelunasan dan juga setelah PPJB seperti itu. Nah, selain ini ya Bapak Ibu, dari ini di luar harga unit ya. Misalkan harganya 20 juta kan ya untuk tipe single. Nah, itu ada IPL dan perawatannya itu biaya wajib ya, itu wajib. Untuk perawatannya mungkin di 5 tahun pertama itu gratis. Nah, tapi di tahun ke-6 itu ada biayanya ya. Biayanya sendiri itu 200.000 per tahun, tapi dibayarkannya itu per 5 tahun. Jadi setiap per 5 tahun dibayar 1 juta seperti itu. Dan gratis ganti nisan retak 1 tahun sejak pemakaman. Nah, ini tuh lebih ke garansi ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan di tahun pertama gitu ada retak ininya nisannya ya rusak gitu. Nah, itu bisa gratis diganti sekali seperti itu. Nah, di luar harga unit juga ada biaya wajib juga Bapak Ibu. Untuk biaya wajibnya sendiri ini sekitar 5 juta ya. Untuk proses dan upacara pemakaman, untuk batu nisan, dan juga untuk penanaman rumput Jepang. Ini wajib ya. Nah, untuk pembayarannya sendiri bisa berbarengan gitu ya sama pembayaran unit, tapi dengan dua dua akad yang berbeda ya. Jadi setelah pelunasan setelah pembayaran satu akad pembayaran untuk unitnya, yang kedua untuk biaya wajibnya gitu. Jadi boleh dibayarkan berbarengan ataupun nanti biaya wajib itu dibayarkan pada saat ada keluarga yang meninggal gitu. Kalau misalkan yang meninggalnya itu si konsumen yang punya lahannya ini, berarti nanti biaya wajibnya itu dibebankan ke si ahli waris. Tapi kalau misalkan si konsumennya mungkin nggak mau ya merepotkan untuk ahli waris, jadi dibayarkan bersamaan dengan unitnya gitu ya. Tapi dua akad yang berbeda ya Bapak Ibu seperti itu. Nah, untuk rinciannya dari yang biaya wajib yang 5 juta tadi itu, nah jadi rinciannya itu jasa gali ya, untuk tutup lubang, untuk ustadz pendamping mendampingi proses pemakaman, dokumentasi video, pepanisan sementara, satu tenda, ada 25 kursi, tangga, karpet lantai, karpet walkway, sound system, podium, kipas angin, bak cuci tangan, bunga tabur, air mineral kemasan, dan tisu basah. Nah, bagaimana kalau misalkan di hari H, misalkan ada di hari H itu misalkan ada keluarga yang nggak datang,
Terus misalkan di hari selanjutnya, misalkan ada keluarga yang datang mau ziarah misalnya, karena kemarin pas hari H misalkan belum sempat datang karena mungkin jauh ya terkendala sama jarak. Terus si keluarga ini pengen misalkan untuk tenda dan kursinya masih butuh gitu sekitar misalkan beberapa karena misalnya keluarganya masih masih banyak yang datang gitu. Nah itu boleh aja ya Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin bisa menghubungi tim bakinya sendiri ya kalau misalkan di H+1 masih ada yang keluarga yang ziarah gitu ya karena kemarinnya misalkan belum sempat datang. Nah itu masih boleh ya Bapak Ibu untuk tenda sama kursinya nanti tinggal menghubungi tim baki aja. Nah, selain dari biaya wajib, ada juga biaya jasa, tapi ini lebih ke opsional ya. Untuk pertama, jasa pemulasaraan. Pemulasaraan itu dari memandikan, mengkafani, dan juga menyolatkan. Itu biayanya sendiri 1 juta. Dan untuk penjemputan ya, untuk penjemputan 2.500.000. Dan untuk penjemputannya sendiri ada radiusnya ya, sekitar 160 km dari lokasi. Nah, kalau untuk misalkan jasa biaya jasanya itu untuk komplit ya pemulasaran sama jemputan berarti totalnya 3.500.000 tapi ini opsional bisa pakai atau juga enggak gitu ya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara pemesanan dan pembayarannya? Nah, seperti biasa ya Bapak Ibu, kalau misalkan untuk pemesanan, si konsumennya survei dulu gitu biar tahu lokasinya seperti apa, terus pilih unitnya nomor berapa, seperti itu ya. Nanti dilakukan booking dan setelah booking mungkin nanti akan dimintain seperti fotokopi KTP, NPWP, nomor handphone, email aktif dan juga alamat untuk surat menyurat seperti itu. Ada juga apa pre-use dan juga for use gitu. Untuk pre-use ini bisa dikatakan orang konsumen yang membeli sekarang. Jadi membeli sekarang untuk persiapan gitu ya. Kalau untuk for use ini orang yang beli pada saat misalkan ada keluarga hari ini meninggal nih, terus mau dimakamkan di baki. Nah, itu jatuhnya ke for use ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk bisa aja ya misalkan dadakan, tapi dadakannya itu ada span waktunya ya. Jadi sekitar 4 sampai 5 jam gitu. Nggak bisa dadakan misalkan mau dikuburkan kira-kira 1 jam lagi mau dikuburkan tiba-tiba beli itu nggak bisa ya Bapak Ibu kalau misalkan 1 jam. Jadi harus jarak waktunya itu sekitar 4 sampai 5 jam gitu untuk mempersiapkan semuanya ya. Jadi boleh aja di hari H pemesanan gitu, seperti itu. Nah, untuk harganya sendiri untuk single di 20 juta, di double-nya 63 jutaan dan family-nya 120 juta. Jadi nanti kalau misalkan ada konsumen yang nanya-nanya untuk harga bisa disampaikan untuk terkait harga mulai dari 20 jutaan gitu. Tapi insya Allah masih bisa dibantu, masih bisa kurang. Tapi Bapak Ibu silahkan datang aja dulu untuk survei gitu untuk harga nanti bisa dibantu pada saat di lokasi untuk negonya seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tetap infokan 20 juta tapi lebih baik Bapak Ibu konsumen diajak ke survei dulu gitu. Diarahkan untuk survei dulu jadi kan untuk harga mana nanti bisa diobrolkan pas di lokasi seperti itu ya Bapak Ibu. Dan ini untuk lebih rinciannya ya. Di total 20 juta itu untuk tipe double atau tipe single. Nah, itu bisa ini ya Bapak Ibu bisa dicicil sampai 12 bulan atau 1 tahun. Nah, kalau misalkan harga cash keras itu pasti beda lagi Bapak Ibu. Mungkin bisa di harga 18, ini kan harga launching ya. Tapi kalau misalkan cash keras itu bisa dapat di harga 18 juta Bapak Ibu. Dan untuk DP-nya sendiri itu sekitar 50% dan ini untuk misalkan konsumen mau 3 bulan gitu ya. Jadi per bulannya itu 4 juta. Kalau misalkan 6 juta per bulannya 2 juta dan untuk setahun per bulannya itu 1 juta. Tapi kalau misalkan kita sih lebih diarahkan ke yang 3 bulan atau cash keras aja ya Bapak Ibu karena kalau misalkan di 12 bulan itu kelamaan gitu untuk nanti pencairan komisi ke Bapak Ibunya. Jadi disarankan lebih ke 3 bulan atau cash keras seperti itu. Tapi kalau mau 12 bulan ya boleh-boleh aja ya. Tapi kalau saran dari saya sih mungkin lebih diarahkan ke 3 bulan atau cash keras ya Bapak Ibu. Biar nanti ini untuk pencairan komisinya nggak terlalu lama. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi Bakim Islamic Memorial Park Malang tidak hanya menawarkan tempat peristirahatan yang layak, tetapi juga menjadi simbol penghormatan
terakhir yang penuh makna bagi orang-orang terkasih dengan lingkungan yang bersih, aman, dan terawat. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi keluarga tercinta. Terima kasih. Itu aja sih Bapak Ibu ya, untuk ini untuk lebih mengingatkan kembali mungkin ya, karena sebelumnya juga sudah sempat disampaikan ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah paham gitu. Tapi mungkin kalau ada yang baru nih ikut join Zoom yang sebelumnya belum datang dan belum terlalu paham, boleh silahkan ditanya, boleh di kolom chat ataupun mungkin silahkan di open mic-nya ya Bapak Ibu. Halo Kang Jahit. Cek, cek. Ya itu aja Kang Jahit dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Mungkin ada yang baru pertama kali ikut Zoom ini, yang masih bingung, masih ada pertanyaan, ataupun yang mitra lama juga mungkin ada yang pertanyaan gitu ya. Silakan aja. Boleh kolom chat di kolom chat ataupun open mic boleh ya silakan. Mungkin sebelum Oh, masuk ke pertanyaan ini ada sedikit mungkin ya yang akan disampaikan sama pihak dari Bakim Malang. Nah, ntar sedikit beliau akan menyampaikan di sini ada Kang oh Denny. Kang Denny udah hadir ya? Ya, jadi monggo silahkan Kang Denny. Ya Kang Orangnya Denny. mana tadi ya? Silakan Kang Denny, barangkali ada yang mau disampaikan. Sama yang itu Kang, yang agenda untuk grand launching itu mungkin Kang. Boleh diupdate nih. Iya, untuk Baik lokasinya itu di mana? dari Lokasi yang kafling dan dari event. Nih, mana orangnya? menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Alif, Kang Jahit? Alhamdulillah, kabar baik Kang Denny. Kang Denny gimana kabarnya? Alhamdulillah di sini semuanya sehat-sehat semua. Bagaimana kabar yang lain dari mitra-mitra yang hadir di sini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. 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 Allah amin. Yang pertama ingin nambahin dulu Kang Alif untuk Mm-mm. yang perihal jasa perawatan ya. Mm-mm. Jasa perawatan itu 200.000 per lubang per Ya tahun. perlu Bang, ya perlu Bang. Mm-mm. Jadi biar nanti tidak ada kesalahan, tidak enak juga sama mungkin konsumen nanti dalam menjelaskan, artinya perbedaan penjelasan sama di lapangan khawatirnya di situ. Baik, kalau untuk Baki Malang sendiri, alhamdulillah kita start dari bulan Oktober sampai sekarang, alhamdulillah sudah ada progres. Dan kemarin pre-launch kita, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah juga sudah ada pembelian, sudah ada pelunasan, bahkan sudah ada yang PPJB juga. Dan untuk launching kita berharap dari eh, mitra ini bisa artinya ada kontribusi dalam hal penjualan. Mungkin dari pihak keluarga, teman, kerabat, rekan kerja, mungkin bisa diajak nanti di acara launching kita. Insya Allah nanti launchingnya di tanggal 29 Desember, akhir tahun, di hari Minggu terakhir. Namun untuk tempat nanti saya konfirmasi sama Kang Alif, mungkin di hari Senin atau di hari Selasa, nanti bisa dibantu diinformasikan kepada para mitranya. Oke, Begitu. oke, siap Kang. Jadi kalau untuk saat ini alhamdulillah juga untuk Baki Malang sendiri sudah sold-nya itu sekitar 33 unit, 14 yang sudah pelunasan dan 19 kafling yang sudah dibook. Jadi masih banyak sisanya. Terutama untuk kafling double, kafling family, dan untuk yang single. Jadi seperti itu Kang Alif. Jadi nanti untuk para mitra juga silakan untuk menghadiri di acara launchingnya.
Kita juga berharap dari para mitra nanti bisa membawa teman, keluarga, tetangga, segala macam ke dalam acara. Ya bisa dimaksimalkan artinya nanti pada saat launching. Kita untuk yang di lapangan sendiri, posisi dari Baki Malang kita siap untuk membantu para mitra yang sudah membawa konsumen untuk bisa membeli dalam acara launching nanti. Banyak merchandise, banyak hadiah, banyak yang sudah kami siapkan juga, ada promo harga juga yang sudah kami siapkan nanti untuk menyambut para konsumen yang baru. Jadi seperti itu Kang Alif. Mungkin nanti jika ada pertanyaan bisa saya bantu nanti untuk menjawab terkait untuk yang ada di lapangan ya, untuk perihal progres, untuk perihal yang lain-lainnya. Silakan saya kembalikan kepada Kang Alif. Ya, siapa turun Kang Denny. Silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada yang ditanyakan ya, boleh di kolom chat ataupun open mic. PowerPoint. Untuk PowerPoint-nya itu lebih sama sih. Alif juga ngambil dari ini ya Bapak Ibu, dari product knowledge, dari PK yang udah sebelumnya saya share. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang belum dapat nanti saya share ulang di grup ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Untuk nanti kehadiran seperti biasa ya di 10 orang aja ya Kang Denny ya kuotanya. Kalau misalkan mitra mau hadir ya. Untuk itu nanti saya konfirmasi di hari Senin atau hari Selasa Kang Alif. Oh, Dan oke memang oke siap. posisinya alhamdulillah juga tempat kita eh, lebih wah dari yang kemarin. Mudah-mudahan dengan Hmm, perubahan tempat yang lebih strategis juga bisa menghasilkan yang cukup bagus juga untuk nanti di launchingnya. oke oke siap siap. Nanti jangan lupa ya Bapak Ibu kalau misalkan mau hadir konfirmasi ke saya di H-1 ya, jangan di hari H gitu. Karena memang kalau untuk kehadiran Bapak Ibu yang mau hadir itu tuh untuk ini juga ya apa keperluan konsumsinya juga gitu ya kan disiapkan gitu dipesankan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu konfirmasinya telat gitu, nanti takutnya nggak kebagian gitu untuk konsumsi di sana ya, karena memang udah diperhitungkan dari sebelumnya seperti itu udah dipesankan ya. Jadi H-1 udah konfirmasi kalau misalkan mau hadir. Iya betul Pak Nur Hadi, biaya perawatan 200.000 per lubang itu hanya untuk lubang yang digunakan. Iya Bapak Ibu, ya, jadi Bapak ya untuk per lubangnya itu untuk IPL itu yang sudah digunakan tentunya ya Bapak Ibu, karena kan yang ada perawatan itu yang sudah digunakan. Kalau misalkan belum digunakan berarti belum ada perawatannya mungkin ya. Karena kan untuk yang digunakan kan nanti langsung ditanami rumput Jepang ya Bapak Ibu. Dari perawatan rumput Jepangnya gitu dari mungkin kan biasanya kan tinggi-tinggi ya. Jadi kan dipangkas gitu, dirawat secara rutin. 20 juta sudah termasuk biaya khusus nggak? Biaya khusus apa tuh Pak? 20 juta itu untuk harga unitnya aja Pak, harga tanahnya untuk biaya wajib itu beda lagi Pak. Untuk biaya wajibnya itu 5 juta. Itu wajib ya. Untuk proses pemakamannya itu beda ya Pak. Jadi ada dua akad yang berbeda ya. Untuk 20 juta itu harga tanahnya sendiri dan untuk biaya wajibnya nanti 5 juta beda lagi seperti itu. Menyambut Ya momen Kang Alif, perlombaan. Apa? bagi mitra mungkin yang eh, tinggal di Malang atau memang sedang ada acara jalan-jalan di Malang. Kalau mau mampir, monggo kita di kantor standby. Kalau mau nanti ke project juga nanti tinggal konfirmasi aja sama Kang Alif. Biar Kang Alif juga nanti bisa bantu ke saya untuk koordinasinya.
atau memang nanti dari para mitra membutuhkan untuk brosur atau yang lain-lainnya, nanti bisa datang saja ke kantor kita sambil soan-soan, sambil ngopi bareng, teh ada di sini. Jadi fleksibel aja, yang penting nanti diinfo aja. Nah, Bapak Ibu, boleh ya Bapak Ibu kalau misalkan mau lihat ke lokasinya gitu. Biar mungkin Bapak Ibu kalau biasanya kan ada mitra yang belum ke proyeknya itu jadi belum pede banget gitu untuk jualan. Jadi kalau misalkan Ibu biar Ibu Bapak lebih pede jualannya silakan kalau misalkan mau lihat dulu ke proyeknya ya. Tapi konfirmasi dulu ke Alif biar nanti Alif koordinasi sama Kang Denny gitu ya, tim yang di sana. Jadi nanti Bapak Ibu akan didampingi sama Kang Denny di sana kalau misalkan mau ke proyek. Menyambut tahun baru apa ada diskon, Kang? Nah, itu menyambut tahun barunya berbarengan dengan grand launching-nya, Pak, di tanggal 29. Jadi pasti ya ada diskon. Seperti itu. Kang Dedi, kalau dari terminal Surabaya atau dari stasiun terdekatnya ke Malang dari mana ya? Kalau untuk stasiun bisa Kota Malang Baru bisa. Bapak kalau angkutan umum ke lokasi nggak ada ya Pak? Paling jatuhnya Gojek atau ojek online paling itu aja sih. Kalau untuk angkutan umum sendiri memang tidak ada Pak untuk ke sini, untuk ke lokasi. Bisa dijemput ya sama Kang Dedi ya dari stasiun. Siap, nanti asal konfirmasi aja Pak Esen. Kira-kira rencana tanggal berapa asal jangan dadakan. Khawatirnya kan kita juga lagi mempersiapkan acara nih Pak Esen. Khawatirnya nanti Pak Esen datang, sayanya lagi di luar, nggak bisa membantu Pak Esen. Nggak usah sungkan Pak Dedi, Pak Esen mah biasa datang sendiri, nggak usah dijemput dia mah cuma ngomong doang. Iya nggak apa-apa, artinya posisinya yang penting jangan 1 jam atau 2 jam. Kalau bisa memang prepare di 2 atau 3 hari, karena khawatirnya kita juga lagi mempersiapkan acara launching. Nanti ada mitra yang kesini nggak ada orang sama sekali kan, ya kasihan udah jauh-jauh, maksudnya seperti itu. Jadi nanti tinggal koordinasi aja sama Kang Alif, mau datang tanggal berapa atau jam berapa, nanti tinggal diinfo aja. Kayak kemarin Bu Ayin yang ke lokasi, langsung dia konfirmasi, saya juga kebetulan memang lagi standby di lokasi juga, jadi ya artinya seperti itu. Karena khawatirnya ke lokasi atau ke kantor, kitanya sedang lagi keluar, kan jadi nggak ketemu siapa-siapa. Jadi buang-buang waktu, buang-buang energi kan seperti itu. Untuk Tapi Bu Pak Ayin sendiri, untuk perihal brosur, silakan nanti datang lagi aja Bu Ayin. Nanti kalau mau ketemu di project silakan. Kalau mau ke kantor kan udah tahu kantornya. Nanti tinggal datang aja, tinggal konfirmasi aja dulu sama Kang Alif. pada dasarnya lokasi itu ada aja kan yang jaga, nggak harus in-house atau BM gitu kan, ada kan orang yang jaga. Kalau di lokasi ada, kadang kita juga kan ada salesnya juga, ada saya juga, maksudnya untuk yang lain. Ada juga pekerja kita di sana, ada TKHL juga di sana. Jadi nanti kalau seandainya datang tinggal info aja, nanti dari orang lapangannya bisa kontak ke kita. Bukan apa-apa, saya takutnya nanti ngerepotin, ntar dibikin gelar karpet merah apa segala kan jadi ngerepotin. Mendingan kita ujug-ujug aja datang gitu ya nggak Pak Haji? Betul. Ya, di sini nggak ada karpet merah, Bu. Adanya warna biru, gimana dong? Ya gitu deh. Gak usah heboh-heboh. Kayak kalau nggak bawa buyer, kita nggak bakalan ngomong sama in-house. Kecuali kita bawa buyer, pasti kita pastiin ada orang di sana. Kalau nggak bawa buyer sih kita tahu-tahu datang aja. Ya, setidaknya info-info lah. Kan biar Siap. biar didampingi Bu, biar nanti kan Ya, bisa nanya-nanya ke Kang Denny di lokasi gitu biar lebih paham. Nanti kalau Ibu datang ujug-ujug datang doang gitu lihat-lihat nggak paham gitu.
Betul. Seperti itu. Betul. Wacana Doang kayak uka-uka dong. Soalnya kalau untuk posisi saat ini di Malang memang lagi intensitas hujannya lumayan agak tinggi. Hujan tuh dari pagi bisa ketemu malam, ntar reda sedikit hujan lagi. Ya hujannya memang tidak deras tapi ya gerimis lumayan lah. Tapi bukan gerimis mengundang, bukan. Maunya sih gerimis mengundang konsumen maunya. Nah, iya betul. Kang Pak, Deddy bisa soalnya di lokasi masih tanah Kang Alif. Kalau gerimis itu bukan kita ini mengundang itu mengundang blok jadinya. Ntar yang bawa sepatunya tipis jadi kayak bawa sepatu hak. Itu romannya orang Malang ngomongnya Cikarang tuh Pak Esen. Belum. Saya bukan orang Malang, Ibu. Dia tahu belum. Kang Deddy tahu lah. Kan Saya pernah sudah ketemu di JR. Saya pernah ketemu Pak Esen waktu Orang di Sukatani Tangerang. tuh. Pak Dedi orang Sukatani ya? Bukan, Pak. Bapak Pak Ibu Neoy. Bapak, saya bukan orang Sukatani. Saya Tuh susunya habisin Kak. saya Cibubur. Susunya habisin loh. Itu ntar itu tumplek itu. Ini yang kecil. Udah ambil. Satu. Aja. Izin bertanya Pak Denny, kalau semisal ada mitra punya buyer, misalkan dia mau skema cicilan, DP minimalnya berapa Pak Denny? Untuk DP minimalnya 2 juta aja, karena memang kita juga lagi ada acara, jadi nanti bisa dibantu aja. Jadi kita bisa, ya artinya 2 juta itu juga kan kembali lagi kita infokan, itu sifatnya refundable. Jika memang mau DP dulu atau booking dulu silakan, nanti baru bisa survei. Namun nanti ketika tidak cocok dengan proyeknya, dengan lokasinya mungkin nanti amit-amit kita bisa refund 100%. Kalau untuk perihal itu. Jadi jangan khawatir untuk berani ngambil keputusan kepada konsumen dari mitranya. Kita akan bantu juga 100% kita kembalikan uangnya jika memang nanti ketika survei itu tidak cocok dengan proyek. Oke, baik. Terima kasih Pak Denny. Jadi kita para mitra bisa ngarahin konsumen misalkan dia berminat tapi pengen skema cicilan. Jadi kan kita dengan para mitra bisa mengarahin konsumennya. Terima kasih Pak Denny. Ya, sama-sama. Terima kasih. Jadi kembali lagi kalau untuk skema cicilan itu nanti dipastikan aja kalau perihal booking, DP dan lain-lainnya artinya memang sesuai dengan ketentuan. Namun bisa dibantu juga nanti kalau seandainya memang terkendala, mungkin ada nego atau yang lainnya nanti bisa dibantu di lapangan. Sebentar, ini ada pertanyaan dari Pak Supriyadi. Untuk luas lahan seluruhnya berapa hektar untuk saat ini tuh di 8.000 meter persegi ya Kang Denny ya? Belum nyampe 1 hektar ya? Untuk Betul, saat ini betul. ya. Belum ada 1 hektar, hitungannya di 8 ribuan. Jadi untuk luasannya baru 8.000 meter Pak, belum 1 hektar, belum nyampe. Tapi kalau misalkan alhamdulillah ya sudah sold out, gitu, tinggal beberapa unit, biasanya kita melakukan perluasan seperti itu ya Kang Denny ya. Betul sekali. Kalau itu nanti kan ngelihat lagi untuk kedepannya, ketika memang banyak kebutuhan ya pasti insya Allah kita kemungkinan juga akan ada perluasan. Ini untuk pertanyaan Bapak Wahyu untuk biaya kita 5 juta. tadi sudah dijelaskan sama Kang Alif. Namun saya tambahkan lagi nanti kalau untuk rincian-rinciannya bisa dibantu Kang Alif untuk rinciannya biar Jadi ya bisa untuk ngelihat. biaya yang 5 juta itu ya Pak, untuk biaya wajibnya itu, jadi untuk jasa gali tutup lubang, untuk ustadznya juga ya, ustadz yang mendampingi untuk proses pemakaman dan doa, ada dokumentasi video juga, ada papan nisannya juga untuk yang sementara, 1 tenda ukuran 5x5 sama kursi 25 ya, untuk kursi para peziarah dan keluarga, ada tangga juga, ada karpet lantai,
karpet untuk pejalan, untuk peziarah, sound system, podium, kipas angin, bak cuci tangan, bunga tabur, air mineral, dan juga tisu basah, Bapak. Seperti itu. Jadi saya tambahin sedikit Kang Alif, kalau untuk biaya pemakaman yang 5 juta, dari beberapa rincian tersebut, jika memang ada spek yang artinya ada rincian yang tidak digunakan, itu bisa mengurangi harga. Oke, siap-siap, Bang Denny. Jadi Hatur nuhun. ada tambahan sedikit ini untuk para mitra, mungkin nanti bisa dibantu sosialisasi aja kepada calon buyer atau segala macam. Untuk pemakaman ini kita bisa untuk namanya relokasi ya, artinya untuk ya mungkin untuk kedua orang tuanya atau saudaranya atau keluarganya yang sudah dimakamkan, jika memang mau dipindahkan ke tempat kita bisa. Silakan nanti menghubungi Kang Alif nanti untuk pembeliannya segala macam. Namun nanti untuk relokasi ini biar artinya kita memberikan yang terbaik, kita mengusahakan nanti setelah Lebaran untuk relokasinya. Karena memang ada beberapa konsumen kita juga bukan untuk sendiri, namun pembeliannya untuk relokasi dari pihak keluarga, pihak orang tua atau kerabat. Jadi seperti itu Kang Alif. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk pembeliannya bukan untuk kebutuhan sendiri, namun untuk kebutuhan keluarga atau kebutuhan yang lainnya untuk relokasi. Jadi dipastikan kembali bukan untuk yang untuk persiapan, tapi memang untuk pemindahan pun kami siap. Seperti itu. Oke, siap, Bang. Aman dari banjir gak, Kang? Katanya tuh dari Pak Nur Hadi. Udah pasti aman ya, Kang ya? Insya Karena Allah kita, kalau mm, banjir aman karena nanti kita memang sungainya itu memang ada sungai itu yang kekhawatiran semua konsumen juga. Jangan konsumen kita aja sebagai apa ya sales yang ada di lapangan juga khawatir juga. Tapi kita garis bawahi kita juga sudah antisipasi kita nanti akan diturap semua sungai sepanjang jalur area kita. Nanti jadi bisa mengamankan untuk yang di dalam. Tidak diturap aja tidak masuk airnya. Apalagi diturap berarti kan udah aman. Jadi seperti itu, Kang Alif. oke, siap, Kang Denny. Silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Mumpung ada Kang Denny nih yang tim yang di sana langsung gitu. Jadi pertanyaannya bisa langsung dijawab sama beliau ya, yang lebih paham proyeknya gitu. Silakan Bapak Ibu. Apa dipersiapkan untuk semua agama atau khusus Muslim aja? Nah, Ya, kembali lagi sih Pak Esen. Kita kan Baki Memorial Park Malang itu memang pemakaman Muslim. Yang dipastikan yang dimakamkan Muslim. Kalau yang beli silakan mungkin dari nonis boleh, tapi yang dimakamkan itu wajib untuk Muslim. Jadi begitu Pak Esen. Pertanyaan dari Pak Restu, apakah untuk acara launching di akhir tahun ini ada minimal untuk mengajak bayar, Kang? Ya, kalau untuk mengajak bayar mah ya minimal satu mungkin ya. Tapi kalau misalkan Bapak mau hadir tapi nggak ada calon bayar pun nggak apa-apa Pak. Karena memang eh, ada ya apa ada untuk mitra gitu untuk mau hadir ada Bapak ininya apa namanya Kang Denny kapasitasnya gitu ya untuk para mitra yang mau hadir boleh Bapak silahkan nggak bawa bayar pun nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan bawa bayar lebih lebih bagus Bapak seperti itu. Ajak tetangga juga nggak apa-apa. Siapa tahu ingin belikan malu-malu, Kang. Nah itu. Atau dibilangnya, ah masih muda nih umur ya kan. Udah Alhamdulillah umur masih sehat. padahal Biasanya umur kan mah gak ada yang begitu ya tahu. kalau kalau bicara Iya betul. pemakaman kan kalau kalau kita mempersiapkan kan kenapa sakit ini itu segala macam enggak. Bahkan contohnya kita hidup aja kita kan butuh mempersiapkan beli rumah, beli mobil, beli apa segala macam itu untuk di dunia. Kenapa kita tidak mempersiapkan untuk hal itu? Jadi bukan bukan dari apa-apa karena memang keluarga nanti yang ziarah juga
untuk mendoakan juga lebih tenang. Ditambah juga untuk di Malang ini suasananya juga enak. Pemandangannya juga diapit dengan dua pemandangan gunung yang ibaratnya yang indah dari Gunung Kawi dengan Gunung Semeru. Jadi memang nanti ketika para keluarga yang berziarah itu berasa bukan ke pemakaman, namun sedang mungkin jalan-jalan atau yang lainnya. Karena memang nanti dibuat Baki Memorial Park Malang ini taman, tapi memang untuk pemandangannya juga indah. Jadi memang bukan sekedar taman aja, tapi serasa seperti piknik. Kita bawa tikar aja. Kang Deddy, Siap, Ibu. yang udah ada apa tuh? Maaf, apa udah dibangun jalan kah, toilet kah, atau apa? Yang udah ada apa? Alhamdulillah untuk saat ini yang udah ada sungainya, Bu. Itu sudah ada sungainya. Tanahnya juga sudah ada. Karena saat ini kita dalam tahap untuk pematokan alhamdulillah sudah selesai. Kita cutting fill juga sudah selesai. Kita tinggal nanti kita bantu turap dulu. Habis selesai turap nanti insya Allah pasca Lebaran mungkin nanti di bulan April atau di bulan Mei untuk gerbang dan jalan insya Allah kalau lancar itu juga selesai. Tapi kalau untuk progres pembangunan seperti musola atau fasilitas yang lain nanti berjalan, Ibu. Ya siap. Berarti baru babat alas ya? Kalau babat alas sudah lama, Bu. Kita baru pembentukan aja. Kalau babatnya Apa? sudah Kalau selesai. kita ke sungai, Pak Haji, belum ada Jadi toilet. ya toiletnya alhamdulillah di dekat proyek kita juga ada masjid besar. Jadi nanti sementara numpang dulu. Memang pertanyaan yang Bu Neneng tanyakan ini banyak yang dipertanyakan nih sama konsumen. Artinya fasilitasnya sudah ada apa aja, Mas? Gimana? Terus kapan dibangun segala macam? Ya paling kita tekankan ya mungkin kalau untuk perihal progres pembangunan berjalan. Yang pasti lahannya udah siap pakai. Kan karena memang nanti untuk progres pembangunan atau fasilitas itu kan disediakan kan untuk keluarga bukan untuk artinya yang nanti dikuburkan kan. Ya untuk menggunakan kan seperti itu kan. Jadi fasilitas-fasilitas itu seiring berjalan waktu nanti kita juga akan melakukan progres. Jadi artinya nanti untuk penggunaan semuanya juga kan kembali lagi kepada pihak keluarga yang untuk yang ziarah. Jadi seperti itu Bu Neneng. Betul, apa sih namanya sekedar aja. Kalau fasilitas seperti itu tuh betul-betul dasar. Jadi memang diperlukan toilet minimal ya toilet apa sih darurat yang kayak di GGP tuh yang mereka buat pakai apa box gitu ya. Itu Pakai ada peti kemas ya. ya apa sih namanya ya buat apa ya Mas buat sebagai tanda komitmen kita sebagai developer bahwa ini nanti ada toiletnya begini, ini nanti row jalannya di sini. Jadi udah di plot-plot gitu. Jadi hal-hal seperti itu bisa nambah keyakinan bahwa ini nih proyek yang serius, proyek yang insya Allah berkembang, insya Allah ke depannya seperti pemakaman eksklusif pada umumnya. Walaupun sekarang pemakaman umum pun di Jakarta memang udah bagus ya, udah tertata rapi, udah memang seperti taman gitu, nggak serem kayak zaman-zaman dulu kita kecil lewat pemakaman. Insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya di sini. Mudah-mudahan Amin. Amin Allahumma amin. Baki Memorial Park-nya Malang, insya Allah juga progres gitu ya. Ngerti konsepnya. Terus saya mau minta Mas ini lagi apa sih namanya? Tolong di iniin lagi di biaya apa sih biaya bulanan tuh yang kayak apa tadi bilangnya IPL ya Kang Di ya. tahunan Ibu. Ya, itu IPL itu sebetulnya kalau menurut saya, tapi ini tergantung kebijakan perusahaan, tapi ini hanya sekedar masukan untuk perusahaan.
kalau diterima syukur, nggak diterima ya nggak apa-apa. Kalau menurut saya ini kan lahan kita udah beli ya, milik kita gitu loh, milik saya sebagai konsumen, milik konsumen sebagai paten gitu kan. Dia udah beli gitu loh. Kalau perlu nggak usah ada yang namanya IPL, nggak perlu gitu, karena kita ini punya kita gitu deh. Toh kita pun sebagai ahli waris pasti akan memberikan kontribusi gitu buat yang jaga yang ini. Kalau memang mau memberikan biaya seperti itu di awal aja, Kang. Di awal untuk biaya mesan dan rumput udah di awal. Toh nanti juga kan dibersihin gitu kan. Toh nanti juga dibersihin. Toh keluarga juga nanti merawat rumputnya apa gitu kan. Kalau menurut saya, terus nggak apa-apa harganya dinaikin dikit gitu, tapi nggak usah ada IPL. Itu kesannya jadi kalau orang-orang yang ahli waris yang sibuk gitu atau gimana, mereka jadi kok ribet banget sih tiap bulan harus bayar gitu kan. Mendingan di awal aja sekalian diplot gitu buat IPL-nya. Misalnya harganya dinaikin jadi sekian gitu. Jadi kesannya kita nggak minta uang-uang receh-receh gitu ke ahli waris. Terus terang sebagai ahli waris, kalau kita bapak-bapak semua punya orang tua yang udah meninggal, itu paling paling males deh kalau misalnya ditagih ini pajaknya mana gitu, biaya perawatannya ini kok belum dibayar, itu paling males terus terang. Jadi buat menghindari itu, mendingan di awal aja diplot tuh sekian gitu, itu buat IPL-nya gitu. Nggak apa-apa mahal di awal, tapi di sananya udah kita nggak usah minta-mintain lagi gitu. Gitu Kang Deddy, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Neneng atas masukannya. Kebetulan memang saya tinggal di sebelah pemakaman umum terbesar se-Indonesia di TPU Pondok Ranggon selama 35 tahun. Alhamdulillah juga saya juga tahu juga di tempat pemakaman umum juga namanya memang bukan IPL, tapi ada namanya biaya kebersihan, itu pun ada. eh Benar juga apa yang kata Bu Neneng, perihal apa posisinya keluarga pasti membantu merawat segala macam. Tapi memang tidak menutup kemungkinan kita memberikan biaya itu cukup murah, biayanya dibayarkan per 5 tahun sebesar 1 juta untuk per lubang. Saya rasa memang ya kembali lagi pada dasarnya kita tidak minta per bulan, kita minta untuk per 5 tahun, artinya memang untuk menjaga dan merawat. Agar kenapa? Agar nanti penampilannya serempak sama. Dengan adanya Baki Memorial Park Malang, dari pihak kantor juga ingin menghilangkan namanya pemikiran-pemikiran dari eh, bicara pemakaman ya. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu di sini tahu lah kalau bicara pemakaman ini apa sih? Oh, serem nih atau apalah segala macam. Mungkin tidak terurus segala macam, luputnya tinggi, atau bahkan dari pihak keluarga yang mungkin lupa untuk ada keluarganya yang dimakamkan di sana. Nah, itu fungsinya IPL itu menyamaratakan, artinya biar pemandangannya tuh elok, biar pemandangannya tetap indah, tetap terjaga lingkungannya. Jadi memang nanti dari pihak keluarga-keluarga lain tidak berpikiran bahwa kadang kita melihat di pemakaman umum nih, ih keluarganya nggak ngurusin ya sampai pemakamannya rumputnya tinggi. Nah itu kita juga mencegah dengan keluarnya seperti itu kata-katanya. Makanya dari pihak perusahaan juga menarikan IPL juga udah cukup murah. Kembali lagi ya, terima kasih juga Bu Neneng mungkin atas masukannya. Mungkin ini jadi masukan yang bagus juga. Nanti biaya IPL-nya dimintakan di awal mungkin yang besar, tapi nanti melihat lagi kalau memang ini nanti dipertimbangkan cukup bagus ya mungkin bisa mengarah ke arah sana. Jadi seperti itu Bu Neneng. Terima kasih banyak Ibu Neneng. Selamat. Kang, ini ada pertanyaan dari Pak Daryo. Katanya untuk saat ini nih konsumennya itu yang sudah membeli dari daerah mana aja atau kecamatan mana aja mungkin ya. Alhamdulillah kalau untuk yang beli hampir rata-rata kisaran
Malang, artinya Jawa Timur, dari Surabaya ada, Sidoarjo ada, Ponorogo ada, dan alhamdulillah saya sendiri juga sama kawan-kawan di sini ada konsumen yang dari Bogor. Dari Bogor ada, dari Jakarta ada. Jadi memang tidak menutup kemungkinan kita kembali lagi mungkin seperti kayak gini. Kang Alif lahir di mana? Di Garut. Saya di Garut. Lahir di Garut. Tinggal di Jakarta. Hmm, Kangen nggak sama Garut? pasti. Keluarga di sana semua. Betul. Kemungkinan sebagian besar pemikiran adalah ya mungkin tidak terlepas dari orang lain ya. Mungkin saya sendiri ya ingin mungkin meninggalnya dekat keluarga. Kenapa? Karena mungkin biar memudahkan keluarga untuk ziarah atau seperti apa. Jadi memang tidak menutup kemungkinan ini konsumen juga bukan dari Malang aja, dari luar Malang pun bebas. Karena kita satu lagi Pak Daryo, kita sifatnya ini adalah TPBU, tempat pemakaman bukan umum. Jadi memang KTP itu dari manapun dibebaskan. Beda sama seperti TPU. Kalau TPU sekarang di sebelah rumah saya kebetulan Pondok Ranggon itu adalah Jakarta Timur. Saya tinggal di Bekasi. Padahal saya ke TPU Pondok Ranggon itu hanya 2 menit. Masuk logika dong kalau saya mungkin nanti wafat, saya minta dikubur di sana. Tapi ada keterbatasan adalah zonasi. Nah, sekarang pemakaman itu sifatnya udah kayak sekolah. Zonasi dan KTP. Nah, kenapa dibuka adalah TPBU? Jadi untuk mengantisipasi orang yang KTP-nya Jakarta pengen kebumikan di tanah kelahirannya seperti itu, ya kita bisa membantu dalam hal itu. Karena juga tidak menutup kemungkinan di sini juga ada namanya pemakaman warga, tapi untuk yang tinggal-tinggal di situ. Nah, tapi kalau nggak tinggal di situ gimana? Nah, itu makanya kita berikan solusinya itu di kita juga bisa. Jadi gitu Pak Daryo. Mungkin nanti Pak Daryo punya tetangga, punya rekan kerja atau teman segala macam. Bapak rumahnya di Malang, oh, atau di Surabaya, atau di mana? Sini Pak. Ini sudah pasti khusus Muslim syariat sesuai dengan syariat. Jadi nggak perlu dikhawatirkan untuk yang lain-lainnya. Jadi gitu Pak Daryo. Pak Daryo gimana? Apa kabar Pak Daryo? Alhamdulillah baik, Kang Denny. Alhamdulillah. Sudah lama kita Terus, tidak bertemu ya Pak. terima kasih. Sama-sama. Apa yang saya bisa bantu, saya akan pasti bantu. Makin muda aja Pak Daryo nih, terlihat ya, cerah banget kayaknya. Astagfirullah. Soalnya istrinya muda. Ini Mengimbangi ya Pak Daryo ya. Iya benar. ini yang pertama apa yang keberapa Pak Daryo? Pertama dan yang terakhir ya. Masya Allah, tabarakallah. Bukan kalau orang tua biasa kalau anaknya perempuan tuh jadi istri pertama, Kang Alif. Karena yang pasti dicari itu pertama tuh anak, gitu. Istri biasanya kedua, tapi kalau anaknya laki-laki itu beda lagi. Mungkin ada yang lain ingin bertanya, Silakan ada Bapak Ibu. ngeganjel di hati, ada yang pengen ditanyain, mungkin mau mampir-mampir, soan-soan ke sini, kami terbuka. Pagar kalau pintu pasti ketutup, nanti tinggal dikonfirmasi aja kita buka pintunya. Karena kebetulan kantor kita di pinggir jalan, jadi memang kelihatannya kayaknya sepi. Nanti tinggal dikonfirmasi aja via telepon, via WhatsApp, nanti kita siap. Izin bertanya lagi Pak Denny, mohon maaf. Ya, Bapak Restu. Alhamdulillah kan saya tadi ngedengar dari awal bahwa dari total coupling itu kurang lebih udah terjual 34. Nah mungkin yang bertanya, takutnya kan ada beberapa yang bertanya itu, termasuk saya pribadi dari 3 tipe coupling itu, mungkin untuk kita para mitra pengen tahu juga sih
coupling mana yang paling mungkin gampang menurut kita untuk dijual. Lalu setelah itu, karena kebanyakan yang tadi dibilang sama Pak Denny itu dari Malang Kota kan, Malang Kota, bahkan ada beberapa juga dari luar Kota Malang. Jadi kita juga kok penasaran, maksudnya tuh tim Baki Malang aja bisa ngejual kurang lebih udah 34 coupling. Kasih dong kisi-kisinya Pak Denny buat kita para mitra biar bisa jualan kayak gitu. Terima kasih Pak Denny. Kisi-kisi ya, kayak emojian ini kita Kang Alif. Ada kisi-kisi ini kayaknya. Ujian akhir tahun apa akhir semester ini? Ujian akhir tahun nih, udah mau akhir tahun ini. Iya, Jadi gini, akhir tahun. Soalnya kok seneng banget liatnya udah bisa jualan terus kan, dari total 34 itu mungkin nggak satu coupling yang semua single ataupun double ataupun family, makanya saya butuh pemaparan juga dari Pak Denny. siap Restu. Jadi gini, simpelnya paling gampang kita nawarin yang mahal dulu. Kita tawarin yang mahal dulu. Yang mahal di tipe apa? Di tipe family. Aduh Pak, tipe family saya kayaknya nggak butuh 4 deh Pak. Butuh 2 aja. Tawarin tipe double. Oh tipe double mahal ya? Ya udah, ini yang paling gampang adalah tipe single aja Pak. Kebetulan tipe single kita juga masih banyak space yang kosong berderet. Jadi bapak-bapak bisa menawarkan tipe single untuk yang berderet. Jadi bisa ngambil 2 kafling. Jadi mungkin kisi-kisinya itu. Jadi ditawarkan dulu yang mahal. Nanti dia biar tahu, kayak kita biar tahu dulu nih kebutuhannya dia di mana nih. Kebutuhan dia di sananya ternyata hanya 2 kafling aja. Ketika dia butuh 2 kafling, berarti kita tawarkan untuk tipe double. Pak, kok tipe double mahal ya? Bisa nego nggak? Bisa aja Bu, sananya posisinya. Tapi duit saya nggak sampai segitu. Kalau begitu lebih baik Ibu pindah aja ke tipe single. Kebetulan single kita juga masih banyak yang kosong. Jadi Ibu bisa milih untuk 2 kafling yang berderet. Hampir sama kayak double, cuma bedanya dia sendiri-sendiri bersebelahan. Paling itu sih untuk kisi-kisinya. Jadi jangan sampai ketika konsumen pengen tipe double atau pengen ambil berdua, tapi duitnya nggak cukup nih untuk tipe double, bisa diarahin ke single. Karena kebetulan single kita juga masih banyak. Jadi Oke. begitu Kang Restu. Oke, alhamdulillah bisa nih mengerti. Jadi saya pribadi juga kan pengen bisa gitu loh Kang. Dalam artian mungkin bisa di-share juga konten tentang selain konten untuk harga dan lain-lain, tapi progres juga kan biar kita tuh bisa ngejelasin ke si calon buyer bahwa meskipun pembangunan kita tuh udah berapa persen, karena yang saya tahu untuk pematokan dan lain-lain itu udah beres, jadi lebih gampang lagi buat kita ngeyakinin si para konsumen. Terima kasih Pak Denny. Ya, kalau untuk perihal konten progres segala macam, insya Allah nanti kita share juga sama Kang Alif untuk konten progres. Insya Allah juga untuk progresnya kita share per minggu. Insya Allah, kalau minggu ini seandainya kosong, mungkin minggu depan didobelin untuk progresnya. Jadi kayak gitu. Pasti kita nanti akan buat konten untuk perihal progres. Jadi gitu Kang Restu. Jadi untuk progres itu bisa nanti Kang Restu infokan juga kepada calon bayarnya Kang Restu. Oh progresnya udah sampai di sini loh Bu. Yang kemarin saya kirimin kontennya progresnya sampai di sini, sekarang sudah sampai di sini. Artinya memang kemajuan progres pembangunan ini ya memang dibutuhkan sama pihak konsumen. Kembali lagi yang tadi pertanyaan sama Bu Neneng, pembangunan segala macam pembangunan itu pasti akan kita progres pembangunan. Karena memang pembangunan kita nggak seperti kayak zaman dulu Roro Jonggrang ya cuma semalam. Jadi memang kita ada progresnya karena kita juga butuh yang lain-lain juga. Jadi memang dilihat lagi eh, orang-orang kita udah siap, kembali lagi nanti dari faktor cuaca. Makanya memang progres pembangunan ini kita share per minggu biar tahu juga perkembangannya sampai di mana. Artinya memang ada yang
mungkin stuck progresnya atau bagaimana, itu jadi nanti bisa jadi masukan kami juga. Kayak gitu. Terima kasih Kang Restu. Sama-sama Pak Denny. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalkan perlu progres foto, video atau apa foto atau video progres ya terkait progres, kalau untuk berupa konten mungkin nanti di-share di ini ya Kang Denny ya di grup konten ya. Tapi kalau misalkan yang mentahannya itu bisa dicek atau di-download di Telegram ya. Untuk link Telegramnya sendiri, kalau misalkan Bapak Ibu dari grup khusus Baki, jadi ada di deskripsi grup ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu di luar grup ini gitu, jadi nanti mungkin bisa japri ke saya biar saya kirimkan untuk link Telegramnya. Untuk pertanyaan Bapak Rusanto, saya bantu jawab ya Kang Alif ya. Pak Rustanto ini nanya, target marketnya daerah mana? Maksudnya daerah terdekat dengan lokasi. Kalau target sebenarnya sih Kota Malang. Namun kan kadang jangkauan waktu segala macam. Kebetulan kita untuk jangkauannya sudah sampai Dawu, Kota Batu juga ada. Jadi memang alhamdulillah juga kalau dibilang target di Kota Malang yang terdekat biasanya kebanyakan tuh di Loakwaru, di Klojen juga ada, untuk di Blimbing. Mungkin kalau yang masih bisa dijangkau ya kasarannya 1 jaman ya, mungkin masih daerah-daerah sana. Kalau yang dekat mungkin Kedung Kandang juga dekat, itu mungkin nggak sampai setengah jam Kedung Kandang. Jadi untuk lokasi target sebenarnya sih kita lebih tepatnya sih nggak ada target lokasi ya. Tapi kalau untuk Malangnya sendiri kita sekota Malang juga kita masih bisa nanti dilihat lagi. Karena memang proyek kita ini sebenarnya untuk 3-4 tahunnya itu akan dibuka namanya exit tol Bulu Lawang yang tadi sudah dijelaskan sama Kang Ali. Nah, exit tol Bulu Malang ini sekitar 3-4 tahun ke depan itu keluar exit tol itu sekitar 10 menit sampai project. Jadi tidak menutup kemungkinan akan lebih cepat, akan lebih mudah untuk aksesnya. Jadi seperti itu. Target marketnya Muslim only kan ya Kang Deddy? Kenapa, Ibu? Ya, target marketnya tuh Muslim only, terserah mau daerah mana, pokoknya yang penting Muslim, iya kan? Ya, tapi kan target marketnya mungkin daerah ini yang ditanyakan daerah terdekat dengan lokasi. Makanya tadi saya sebutkan beberapa daerah yang terdekat yang mungkin masih bisa diakses dalam kapasitas 1 jam. Eh, 1 jam di Malang berbeda dengan 1 jam di Jakarta. Jadi pada intinya itu. Kalau 1 jam di Malang jalanannya memang tidak begitu padat merayap, tapi ya lumayan. Terus yang kedua di sini jalannya adalah berliku-liku. Kalau di Jakarta mungkin lurus saja. Kalau di sini belok kanan, belok kiri segala macam. Jadi memang 1 jam itu ya sudah lumayan jauh kalau untuk di Malang. Terus mohon maaf Kang Deddy, jadi nyambung nih. Kalau di Jakarta kan kalau jenazah datang malam itu dia ditahan maksudnya disemayamkan ya, bukan ditahan, disemayamkan di biasanya pemakaman itu punya kayak pendopo atau balairung gitu kan untuk dimakamkan besok paginya karena SOP-nya kan pemakaman itu pagi jam 7 sampai sore jam 5 maksimal karena malam mereka nggak ada pemakaman. Nah, kalau Baki Iskariman ada ketentuan seperti itu atau bebas aja? Kalau yang saya tahu sih bebas, yang pasti nanti koordinasi sekitar 5 jam, karena kita juga butuh untuk galinya. Jadi memang tetap kembali koordinasi, kita utamakan pelayanan, jika memang dikuburnya malam, kita siap. Yang penting koordinasinya 5 jam sebelum pemakaman. Agar kita juga bisa mempersiapkan untuk yang di lokasinya. Kayak gitu Bu Neneng. Baik. Ya. Jadi benar-benar yang misalnya dari luar daerah, luar kota datang jam 1 jam 2 pagi, itu pun udah siap gitu kita ya.
Ya, asal koordinasi. Ya, kembali lagi 5 jam sebelum dimakamkan. Contoh seandainya dari Jakarta nih ya. Jangan dari Jakarta deh. Kalau dari Jakarta mungkin terlalu lama kan 15 jam. Dari Surabaya itu sekitar 2 jam. Dia meninggal jam 10 malam kasarnya. Ingin dimakamkan kan jam 12. Paling kita nanti tinggal info lagi. Mohon maaf Pak, kita akan persiapan itu sekitar 5 jam. Mungkin nanti akan diundur bukan di jam 12 gitu. Jadi memang 5 jam itu untuk persiapan kita, itu pun sudah kita utarakan juga koordinasinya 5 jam. Malam, pagi itu kita siap, yang penting ada infonya itu 5 jam. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Neneng. Mungkin itu juga banyak pertanyaan yang muncul juga nantinya, jadi bisa nanti diinfokan kepada konsumen juga. Di Bogor. Baik, Bapak Ibu, sudah cukup untuk pertanyaannya. Mungkin ada yang kalau misalkan masih ada ya silakan, tapi kalau belum cukup kita sampai di sini aja. Kita tutup ininya Zoom-nya kalau misalkan udah cukup. Gimana Bapak Ibu? Masih ada atau sudah? Cukup ya? Kang Alif. Oke, siap. Terima Mungkin kasih, Bang. kita sampai di sini aja ya. Kita tutup. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir ya untuk ikut di Zoom yang kali ini gitu. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, mungkin boleh nanti japri ke saya ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalau misalkan ada yang mau hadir di nanti grand launchingnya di tanggal 29, konfirmasi juga ke Alif minimal itu maksimal itu H-1 ya, jangan pas hari H gitu. Dan untuk lokasinya nanti Alif infokan kembali ya. Setelah dapat kabar dari Kang Denny nanti infokan di grup. Dan untuk Bapak Ibunya makasih ya untuk hadir. Mungkin Alif cukupkan sampai di sini. Kita akhiri Zoom malam ini dengan membaca hamdalah dan juga doa penutup majelis ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Alif. Terima kasih Bapak.